Pernah nggak kamu ngeliat orang ke masjid pakai baju kaos oblong? Atau mungkin tangannya penuh tato ikut sholat tarawih? Terus dalam hati kamu ngebatin, ih, ibadahnya beneran nggak tuh? Hati-hati nakama, hari ini kita bakal belajar betapa bahayanya menilai isi hati seseorang cuma dari luarnya aja. Halo nakama, selamat datang kembali di Teman Ngabuburit. Gak kerasa, kita udah sampai di hari ke-19 Ramadan. Semangat terus puasanya ya. Bersama saya, kita bakal lanjut ngebedah filosofi One Piece yang relate banget sama kehidupan kita. Hari ini, siap-siap siapin tisu, karena ceritanya mengandung bawang. Kemarin kita udah bahas soal Ratu Otohime. Sore ini kita pindah ke arc Dressrosa. Di sana ada satu karakter musuh yang pas pertama kali muncul pasti bikin kita semua ngakak atau malah jijik. Namanya Senor Pink, seorang eksekutif keluarga Doflamingo yang penampilannya super duper konyol. Coba bayangin, om-om berbadan besar, pakai kacamata hitam, tapi bajunya popok bayi. Dia ngedot, pakai topi bayi, dan selalu dikelilingi cewek-cewek cantik yang histeris neriakin namanya. Frankie aja sampai bingung melihat kelakuan absurd musuhnya ini. Kita sebagai penonton pasti mikir, Oda sehat nggak sih bikin karakter gini? Tapi nakama, Eiichiro Oda adalah raja plot twist. Di balik penampilan konyol yang jadi bahan ketawaan satu pulau itu, tersimpan kisah cinta paling tragis dan menyayat hati di seluruh lautan One Piece. Dulu, Senor Pink adalah pria tampan dan gagah yang selalu memakai setelan jas rapi. Suatu hari, dia jatuh cinta pada seorang wanita lembut bernama Rashan. Masalahnya, Rashan sangat membenci bajak laut. Karena terlalu cinta dan takut kehilangan, Senor Pink terpaksa berbohong. Dia bilang kalau dia kerja sebagai pegawai bank. Mereka pun menikah dengan bahagia dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Gimlet. Kebahagiaan itu hancur saat Senor Pink pergi berlayar selama seminggu. Gimlet sakit demam tinggi dan meninggal dunia. Rashan yang hancur menelpon bank tempat suaminya bekerja dan baru menyadari kalau selama ini dia dibohongi. Senor Pink pulang, disambut kuburan anaknya dan tamparan keras dari istrinya yang merasa dikhianati. Sambil menangis histeris, Rashan berlari menembus hujan badai meninggalkan suaminya. Naas, dia tertimpa tanah longsor. Kecelakaan itu merenggut kesadarannya. Rashan selamat, tapi dia jatuh ke dalam kondisi vegetatif. Dia nggak bisa bicara, nggak bisa bergerak, apalagi tersenyum. Tatapannya kosong, jiwanya seolah sudah mati termakan duka. Senor Pink hancur lebur. Setiap hari dia menjenguk istrinya di rumah sakit. Berbagai cara dia lakukan untuk menebus dosanya. Bercerita, memohon ampun, tapi wajah istrinya tetap datar, tanpa ekspresi. Sampai suatu hari, dalam keputusasaannya, Senor Pink iseng memakai topi bayi milik mendiang anak mereka, Gimlet. Dan keajaiban pun terjadi. Melihat suaminya memakai topi bayi yang konyol itu, sudut bibir Rashan sedikit terangkat. Ya, dia tersenyum. Sebuah senyuman kecil, tapi itu adalah dunia bagi Senor Pink. Sejak detik itu, Senor Pink membuang seluruh harga diri dan kegagahannya sebagai seorang pria jantan. Dia mulai memakai topi bayi, mengisap dot, dan memakai popok kemana-mana. Semua orang di jalanan menertawakannya. Teman-teman bajak lautnya menganggapnya gila. Tapi Senor Pink tidak peduli. Selama penampilannya bisa membuat istri tercintanya tersenyum lagi, biarkan seluruh dunia menertawakannya. Itulah lambang cinta sejati seorang pendosa. Di akhir pertarungan mereka yang jantan, Frankie menangis dan mengelap air mata Senor Pink. Frankie bilang, suatu saat nanti, saat kita bertemu lagi, ceritakan padaku tentang wanita bernama Rashan. Nakama, kisah Senor Pink ini adalah tamparan keras buat kita semua di bulan suci Ramadan ini. Seberapa sering kita jadi orang-orang di jalanan Dressrosa yang menertawakan dan menghakimi orang lain cuma dari penampilan luarnya? Kita sering banget bertingkah seolah kita ini panitia surga. Melihat orang bertato sholat tarawih, kita nyinyir.
Melihat perempuan yang jilbabnya belum sempurna ikut puasa, kita pandang sebelah mata. Kita berbisik, "Alah, paling cuma ikut-ikutan doang." Atau, "Puasa kok, tapi masih suka posting foto buka aurat?" Nakama, kita cuma melihat popok dan dot bayi dari orang tersebut. Kita nggak pernah tahu kisah rahasia apa yang sedang mereka perjuangkan mati-matian di dalam hati mereka masing-masing. Kita nggak pernah tahu berapa banyak air mata penyesalan yang mereka tumpahkan setiap malam di atas sajadah. Mungkin orang yang sholatnya terlihat kaku karena baru belajar itu, jauh lebih dicintai Tuhan karena usahanya yang keras melawan rasa malu, dibanding kita yang rajin tapi hatinya sombong. Dalam ibadah, niat dan isi hati itu mutlak urusannya manusia dengan Tuhan. Tugas kita sesama manusia itu merangkul, bukan memukul. Menasihati dengan cinta, bukan menghakimi dengan hina. Biarkan Sang Pencipta yang menilai rapor puasa mereka. Kita fokus aja memperbaiki catatan amal kita sendiri, yang pastinya juga banyak kurangnya. Jangan sampai pahala puasa kita yang udah susah-susah ditahan seharian, malah hangus terbakar habis cuma gara-gara lisan dan hati kita terlalu sibuk nyinyirin ibadah orang lain. Ingat, kesombongan spiritual, merasa lebih suci dari orang lain, adalah salah satu penyakit hati yang paling berbahaya di bulan Ramadan ini. Gimana nakama? Asli, kisah si Norping ini emang ngena banget ya di hati. Coba tulis di kolom komentar, arc atau cerita masa lalu karakter siapa yang paling bikin kalian nangis sesenggukan pas nonton One Piece. Saya pengen tahu karakter jagoan kalian yang punya masa lalu paling gelap. Wah, obrolan kita sore ini lumayan menguras emosi ya. Dan gak kerasa waktu ngabuburit hari ini udah mau habis. Sebentar lagi azan maghrib bakal berkumandang. Buat kalian yang ada di wilayah waktu setempat, siapin dulu takjilnya. Ingat, berbukalah secukupnya. Jangan sampai balas dendam makan berlebihan ya. Terima kasih banyak buat nakama yang udah setia nemenin sore ini di Teman Ngabuburit. Besok di hari ke-20, kita bakal bahas kiprah Sabo dan pasukan revolusi yang bergerak di bayangan. Dan apa hubungannya dengan dahsyatnya pahala amal jariah. Pasti keren banget. Tetap semangat puasanya dan selamat berbuka puasa.